Selamat pagi, bersama saya, Cindy Raja. Mari awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi bersama Allah di waktu fajar. Dengan doa dan bimbingan darinya, kita dapat diyakinkan bahwa pada hari yang mulia itu, ketika Yesus kembali untuk mengklaim miliknya, bahwa kita akan menunggunya di sana dengan tangan terbuka dan disambut ke hadiratnya yang kekal. Ditulis oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Salam, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi pada tanggal 9 September 2022 dengan judul Keputusan Seorang Murid. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus oleh karena kasih dan rahmat Tuhan begitu besar bagi kehidupan kami, lebih khusus panjang malam di dalam tidur kami, hingga tiba di pagi hari ini kami dibangunkan dengan tubuh sehat dan segar. Sebelum kami melakukan segala tugas pelayanan pekerjaan kami sepanjang hari ini, kami rindu untuk belajar mendengarkan firman Tuhan. Curahkanlah kepada masing-masing kami kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarlah doa kami Bapa, dan mau mengampuni segala dosa kami, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Injil Lukas pasal yang kelima ayat yang ke-28, demikian firman Tuhan. Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu, lalu mengikut dia. Mari kita ikuti penjelasannya. Ketika Kristus memanggil murid-muridnya untuk mengikuti dia, ia tidak menyodorkan kepada mereka harapan menyenangkan dalam kehidupan ini. Ia tidak menjanjikan kepada mereka keuntungan atau kehormatan duniawi, ataupun mereka mengadakan suatu ketetapan berapa yang mereka harus terima kepada Matius yang sedang duduk di meja pembayaran cukai. Juru Selamat berkata, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Sebelum memberikan pelayanan, Matius tidak menunggu untuk menuntut gaji tertentu yang sama dengan jumlah yang diterima dalam pekerjaan sebelumnya. Tanpa bertanya atau ragu-ragu ia mengikut Yesus. Cukuplah baginya bahwa ia akan bersama-sama Juru Selamat, sehingga ia dapat mendengar perkataannya dan bersatu dengan dia dalam pekerjaannya. Begitulah dengan murid yang baru saja dipanggil. Ketika Yesus memanggil Petrus dan teman-temannya untuk mengikut dia, dengan segera mereka meninggalkan perahu dan jala mereka. Beberapa dari murid ini mempunyai sahabat yang nafkahnya harus mereka tanggung. Tetapi ketika mereka menerima undangan Juru Selamat, mereka tidak ragu-ragu bertanya-tanya, "Bagaimana saya akan hidup dan memberi nafkah kepada keluarga saya?" Mereka taat pada panggilan itu. Dan ketika kemudian Yesus bertanya pada mereka, "Ketika aku mengutus kamu dengan tiada membawa pundi-pundi, bakal dan kasut, adalah kamu kekurangan apa-apa?" Mereka dapat menjawab, "Satu pun tidak." Dewasa ini Juru Selamat memanggil kita sebagaimana ia memanggil Matius dan Yohanes serta Petrus ke dalam pekerjaannya. Jikalau hati kita dijamah oleh kasih-Nya, maka pertanyaan tentang imbalan tidak akan merupakan yang terpenting dalam pikiran kita. Disalin dari buku Pelayan Injil, halaman 98 sampai 99. Prinsip selamanya tepat. Tidak ada seorang dapat maju di dalam pekerjaan Allah kecuali seluruh hatinya berada di dalam pekerjaan itu dan ia menganggap segala sesuatu itu kerugian demi keutamaan pengetahuan tentang Kristus. Kemana saja ia pergi, dengan gembiranya mereka itu akan mengikut dia. Disalin dari buku Alfa dan Omega, jilid 5 halaman 287 sampai 288. Biarlah pembacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa.
Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, oleh karena kasih dan rahmat Tuhan begitu besar bagi kehidupan kami, lebih khusus sepanjang malam di dalam pembaringan kami. Hingga tiba di pagi hari ini Tuhan, kami sudah merenungkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah dengan tuntunan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, firman-Mu dapat merubah hidup kami, untuk hidup kami semakin hari boleh serupa dengan apa yang Tuhan kehendaki. Pada pagi hari ini kami berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama wakil, Bapak Bupati bersama wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini Tuhan. Mereka membutuhkan kekuatan, kesehatan, hikmat dan pengetahuan sorga, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan di tengah-tengah pandemi saat ini, boleh sesuai dengan amanat dan titah Tuhan sendiri. Kami juga menyerahkan pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan, dari tingkat yang tertinggi sampai kepada gembala jemaat. Mereka juga membutuhkan kuasa Roh Kudus dalam pelayanan mereka untuk belajar interaktif online, pendalaman Alkitab, dan juga KPA. Kiranya Engkau memberkati agar semua terus bertumbuh di dalam iman akan pengetahuan tentang Yesus Kristus. Kami juga berdoa untuk para tim medis Tuhan, berkati dokter, perawat, bidan, semua para pekerja kesehatan yang sedang melayani di setiap rumah sakit, bahkan puskesmas dan juga pustu. Tuhan berikan sukacita, kekuatan, kesehatan, hikmat sorga untuk mereka memberikan pelayanan yang terbaik. Lebih daripada itu kami berdoa untuk kelanjutan pembangunan Rumah Sakit Advent Palangkaraya, Rumah Sakit Advent Kupang. Tuhan berkati semua para panitia. Tuhan berkati para tukang, material yang mereka gunakan. Dengan hikmat sorga, mereka juga dapat menyelesaikan bangunan tersebut tepat pada waktunya. Kami menyerahkan guru-guru, kepala sekolah, setiap siswa, mahasiswa dan para dosen ke dalam tangan kasih Tuhan di setiap lembaga pendidikan. Biarlah hikmat sorga mereka dapat mendidik semua anak-anak yang dititipkan di lembaga tersebut untuk memiliki karakter Yesus Kristus. TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara. Tuhan lindungi mereka, pelihara mereka, dan juga cukupkan kebutuhan mereka, berikan sukacita untuk menyelesaikan segala tugas dan tanggung jawab mereka. Kami juga berdoa untuk para pendengar yang setia yang berulang tahun saat ini. Dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan dalam hidup mereka, mereka selalu bersyukur dan juga mengandalkan Tuhan setiap saat. Yang berada di dalam kebimbang ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh untuk terus berharap bersandar hanya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, ampuni kami Tuhan, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.